Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Maulana, mahasiswa Muhammad Azhar Maulana, mahasiswa Setia Sas Al Jailani dengan nomor NIM 22501023. Ingin menjelaskan tentang ketidaksempurnaan pasar serta peran pemerintah dalam perspektif Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah. Baik, langsung ke pembahasan. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana Islam memandang mekanisme pasar yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Pada dasarnya, pasar dikatakan berjalan dengan baik apabila harga terbentuk secara wajar melalui interaksi dan penawaran. Namun, pada praktiknya, pasar dapat mengalami kegagalan ketika pelaku ekonominya hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Pertama, kegagalan pasar dari sisi penawaran. Hal ini terjadi ketika produsen bertindak sebagai rational economic man, yaitu hanya mengejar keuntungan maksimal. Salah satu bentuknya adalah ikhtikar, yaitu menimbun barang secara sengaja untuk menciptakan kelangkaan sehingga harganya meningkat. Dalam ekonomi Islam, monopoli tidak selalu dilarang. Namun rekayasa penawaran yang merugikan masyarakat luas itu jelas tidak dibenarkan. Kedua, kegagalan pasar dari sisi permintaan. Konsumen juga menyebabkan distorsi pasar, khususnya ketika bertindak sebagai pembeli tunggal atas suatu komoditas. Kondisi ini memungkinkan konsumen menentukan harga secara sepihak, sehingga produsen berada pada posisi yang dirugikan. Selanjutnya, kegagalan juga bisa dipicu oleh asymmetric information yang melahirkan praktik tadlis atau penipuan. Tadlis dapat terjadi dalam bentuk penipuan kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Selain tadlis, terdapat pula praktik taghrir, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Berbeda dengan tadlis, pada taghrir ketidakpastian dialami oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ketidakjelasan ini atau ketidakpastian ini dapat menimbulkan risiko dan kerugian, sehingga praktik taghrir juga tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi prinsip utama dalam menciptakan pasar yang adil. Ekonomi Islam melarang praktik-praktik seperti talaqi rukban, bai najasi, dan ghobban fahish karena dapat mengaburkan informasi serta merusak mekanisme pasar. Dalam kondisi tertentu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar. Intervensi pemerintah dibolehkan selama bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi hak produsen, konsumen, serta mencegah praktik eksploitasi.
Intervensi dapat dilakukan melalui pengaturan harga yang adil maupun melalui intervensi pasar seperti penambahan pasokan dan pelancaran distribusi barang. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menekankan pasar yang berjalan berdasarkan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah berperan sebagai penyeimbang demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dicukupkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.